Hai semuanya, kadang kita berharap hidup ini berjalan mulus, tenang dan bebas masalah. Kita ingin semuanya sesuai rencana, ingin jalan yang kita tempuh lurus, tanpa belokan, tanpa hambatan dan tanpa badai. Tapi kenyataannya, hidup nggak pernah sesederhana itu. Masalah selalu datang silih berganti, entah kecil atau besar, entah yang bisa kita kendalikan atau sama sekali di luar kendali kita. Dan disitulah seringkali kita merasa lelah. Kita bertanya-tanya pada diri sendiri, kenapa harus aku yang ngalamin ini? Atau kapan ya hidupku bakal tenang? Padahal mungkin jawabannya bukan tentang kapan masalah akan hilang, tapi tentang bagaimana kita belajar berenang di tengahnya. Hidup itu ibarat lautan luas. Ada hari-hari di mana ombaknya tenang, dan ada juga masa-masa ketika badai datang menghantam tanpa permisi. Kalau kita cuma berharap lautnya selalu tenang, kita bakal kecewa. Karena faktanya, laut akan selalu berubah. Begitu juga hidup. Nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa benar-benar menghindari masalah. Mau kita sekaya apa, sepintar apa, sesukses apa, tetap akan ada ujian. Bedanya, orang yang bisa bertahan bukanlah orang yang berusaha kabur dari ombak, tapi orang yang belajar berenang di tengah ombak itu. Dia belajar bagaimana menyesuaikan napas, menjaga ritme, dan mencari arah di saat air terus bergolak. Seringkali kita punya kebiasaan ingin melarikan diri dari kenyataan. Kita menunda-nunda, kita mengalihkan perhatian, kita mencoba berpura-pura semuanya baik-baik saja, padahal hati dan pikiran sedang berantakan. Misalnya saat punya masalah keuangan, kita malah sibuk scrolling media sosial, berharap ketenangan datang sendiri. Atau saat hubungan dengan seseorang retak, kita pura-pura nggak peduli, padahal hati hancur. Tapi masalah yang kita hindari nggak akan hilang hanya karena kita menutup mata. Sama seperti berenang di laut. Kalau kita berpura-pura ombaknya nggak ada, justru kita bisa terseret arus. Solusinya bukan menghindar, tapi belajar menghadapi. Ada pepatah lama yang bilang, orang kuat bukan yang nggak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam banget. Banyak orang mengira kekuatan itu soal otot, soal kemampuan menahan sakit, atau soal keberanian melawan dunia. Padahal, kekuatan sebenarnya lebih banyak datang dari kemampuan mental kita untuk tetap berdiri, bahkan ketika semuanya terasa menghantam sekaligus. Hidup akan selalu menuntut kita membuat pilihan. Mau kita terus terjebak dalam ketakutan dan penolakan, atau mau kita belajar menyesuaikan diri dan mengambil langkah kecil ke depan. Masalahnya, banyak dari kita nggak sadar bahwa sebagian penderitaan kita justru datang karena kita menolak kenyataan. Kita sibuk bertanya kenapa aku atau kenapa harus begini, sampai lupa bahwa energi itu seharusnya dipakai untuk menemukan jalan keluar. Kita melawan hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol, padahal kuncinya justru menerima dulu apa yang sedang terjadi. Penerimaan bukan berarti pasrah dan menyerah, tapi sadar bahwa masalah itu nyapa dan kita siap mencari cara untuk bertahan. Sama seperti berenang, langkah pertama bukan langsung mengayuh sekuat tenaga, tapi menenangkan diri, mengatur napas, dan memahami dulu arus airnya. Kalau dipikir-pikir, setiap fase dalam hidup selalu membawa tantangan yang berbeda. Waktu kecil masalah kita mungkin sesederhana takut gelap, atau rebutan mainan dengan teman. Saat remaja, masalahnya berubah jadi soal pencarian jati diri, tentang pertemanan, tentang rasa minder, atau tekanan nilai sekolah. Masuk usia dewasa, tantangannya makin kompleks, pekerjaan, keuangan, percintaan, keluarga, bahkan eksistensi diri. Dan yang menarik, setiap kali kita selesai melewati satu masalah, pasti akan ada masalah lain menunggu. Bukan berarti Tuhan kejam atau hidup nggak adil, tapi justru karena hidup ini memang didesain untuk mengajarkan kita tumbuh. Kalau nggak ada ujian, kita mungkin akan jadi rapuh dan gampang runtuh saat badai benar-benar datang. Banyak orang berpikir kebahagiaan itu datang saat semua masalah selesai. Kita sering bilang ke diri sendiri, nanti aku bahagia kalau hutang lunas, atau nanti aku tenang kalau karirku stabil, atau nanti aku lega kalau hubungan ini membaik. Masalahnya, kalau pola pikir itu terus kita pelihara, kebahagiaan akan selalu terasa jauh, karena akan selalu ada kalau baru setelah yang lama selesai. Disinilah letak seni berenang di tengah masalah, menemukan cara untuk tetap bisa bernapas dan menikmati prosesnya, bahkan ketika arusnya belum berhenti. Belajar berenang di tengah masalah artinya belajar mengelola pikiran dan emosi. Saat panik, kita cenderung mengambil keputusan yang salah.
Sama seperti orang yang tercebur di laut dan gak bisa berenang, kalau dia panik justru makin cepat tenggelam. Tapi kalau dia bisa menenangkan diri, berpegangan pada sesuatu dan mengatur napas, kemungkinan selamatnya jauh lebih besar. Dalam hidup, pegangan itu bisa berupa apa saja: keluarga, teman, iman, hobi, pengetahuan, bahkan rutinitas kecil yang bikin kita merasa aman. Masalahnya, banyak orang gak sadar bahwa dia sebenarnya punya pegangan. Kita sering merasa sendirian padahal sebenarnya nggak sepenuhnya sendiri. Kadang, kita juga harus belajar membedakan mana yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak. Banyak orang kelelahan bukan karena masalahnya terlalu berat, tapi karena mereka terus memaksa mengontrol hal-hal yang di luar jangkauan mereka. Misalnya, kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tapi kita bisa mengendalikan cara kita merespons. Kita nggak bisa menghentikan ombak, tapi kita bisa belajar berenang dan menyesuaikan arah. Dengan fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol, hidup terasa lebih ringan karena energi kita nggak habis sia-sia. Tapi jujur aja, belajar berenang di tengah masalah bukan sesuatu yang mudah. Ada hari-hari di mana kita merasa kuat, tapi ada juga waktu di mana kita merasa ingin menyerah. Dan itu wajar. Kita manusia, bukan robot. Kita boleh merasa lelah, kita boleh menangis, kita boleh bingung. Yang penting jangan berhenti di situ. Sama seperti seorang perenang yang hampir kehabisan napas. Dia mungkin butuh mengapung sebentar di permukaan untuk mengambil udara. Tapi setelah itu, dia tetap harus melanjutkan gerakannya. Begitu juga kita boleh rehat, tapi jangan berhenti. Salah satu kesalahan terbesar banyak orang adalah membandingkan masalahnya dengan orang lain. Kita lihat hidup orang lain di media sosial tampak sempurna, dan kita jadi merasa hidup kita yang paling sengsara. Padahal apa yang kita lihat itu cuma potongan kecil, bukan keseluruhan cerita. Semua orang punya masalah, hanya saja bentuknya berbeda. Ada orang yang kelihatannya bahagia tapi diam-diam berjuang melawan rasa kesepian. Ada yang kelihatan sukses tapi sebenarnya terbebani oleh ekspektasi besar. Jadi, membandingkan hidup kita dengan orang lain sama saja kayak membandingkan bab pertama buku kita dengan bab 20 buku orang lain. Nggak adil dan nggak ada gunanya. Di sisi lain, kita juga sering membohongi diri sendiri dengan berpikir, kalau aku kabur, masalahnya bakal selesai. Misalnya karena stres kerja, kita memutuskan resign mendadak tanpa rencana. Atau karena hubungan toksik, kita putus tanpa belajar apapun dari pengalaman itu. Hasilnya, masalah yang sama sering datang lagi dalam bentuk berbeda. Karena sebenarnya, masalah itu bukan sekedar sesuatu yang harus dihindari, tapi sesuatu yang perlu kita pahami. Selama kita belum belajar pelajaran dari situ, hidup akan terus memunculkan ujian yang mirip. Jadi kadang kuncinya bukan lari, tapi belajar berenang lebih baik. Kalau dipikir lebih jauh, semua orang punya kapasitas untuk bertahan, tapi seringkali kita nggak menyadarinya sampai kita benar-benar berada di ujung. Ada banyak cerita orang-orang yang berhasil melewati hal-hal yang dulu mereka kira mustahil. Orang yang kehilangan segalanya, tapi bangkit dari nol. Orang yang dihantam kegagalan berkali-kali, tapi akhirnya menemukan jalannya. Orang yang ditinggalkan, dikhianati, dihina, tapi justru menjadikan itu bahan bakar untuk tumbuh. Mereka bukan superhero. Mereka hanya orang-orang biasa yang mau belajar berenang ketika badai datang. Dan kabar baiknya, kemampuan itu juga ada di dalam diri kita. Ada satu hal penting yang sering kita lupakan saat menghadapi masalah. Kita nggak harus selalu kelihatan kuat. Kadang kita berpikir bahwa untuk bisa melewati badai, kita harus selalu tersenyum, harus selalu kelihatan baik-baik saja, harus selalu terlihat tegar di mata orang lain. Padahal, memaksakan diri untuk kelihatan baik-baik saja justru bikin kita makin capek. Sama kayak orang yang sedang berenang di laut. Kalau dia terus memaksakan diri mengayuh tanpa berhenti, lama-lama tenaganya habis dan justru tenggelam. Kita perlu belajar berhenti sebentar, menarik napas dalam-dalam, dan mengakui, iya, aku lagi capek, aku butuh waktu. Itu bukan tanda lemah, justru tanda kita manusia. Kadang cara terbaik untuk belajar berenang di tengah masalah adalah dengan menerima bahwa kita nggak bisa mengendalikan semuanya. Ada banyak hal di hidup ini yang terjadi di luar rencana kita. Kita bisa bikin 1000 rencana, bikin target sedetail mungkin, tapi kenyataan seringkali nggak berjalan sesuai skenario kita. Ada orang yang udah kerja keras tapi tetap gagal. Ada yang udah menjaga hubungannya mati-matian tapi tetap ditinggalkan. Ada yang udah jaga kesehatan sekuat tenaga tapi tetap sakit. Kita bisa kecewa, kita bisa marah,
Tapi pada akhirnya, kita tetap harus menerima bahwa ada hal-hal yang bukan sepenuhnya di bawah kendali kita. Menerima bukan berarti menyerah, tapi berarti kita memilih untuk berdamai dengan kenyataan, supaya energi kita nggak habis untuk melawan hal-hal yang nggak bisa diubah. Berdamai dengan kenyataan bukanlah hal yang mudah, apalagi kalau masalahnya besar dan menyakitkan. Kadang kita merasa dunia nggak adil, kita lihat orang lain bahagia, sementara kita merasa hidup kita penuh cobaan. Kita lihat orang lain lebih mudah, sementara kita harus berjuang habis-habisan. Tapi satu hal yang perlu diingat, kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang orang lain lalui. Orang yang terlihat bahagia bisa saja menyimpan luka yang dalam. Orang yang terlihat sukses bisa saja menyimpan rasa sepi yang menyesakan. Jadi, membandingkan hidup kita dengan orang lain gak ada gunanya. Fokuslah pada perjalanan kita sendiri, pada cara kita belajar berenang dengan ritme kita sendiri. Kalau kita perhatikan, sebagian besar masalah sebenarnya bukan datang dari kenyataannya sendiri, tapi dari pikiran kita tentang masalah itu. Misalnya ada dua orang yang sama-sama kehilangan pekerjaan. Orang pertama merasa hancur, berpikir bahwa dirinya gagal dan gak akan pernah bangkit lagi. Orang kedua memang sedih, tapi dia berpikir, oke, ini kesempatan aku belajar sesuatu yang baru, aku bisa coba cari jalan lain. Masalahnya sama, tapi cara pandang yang berbeda membuat hasil akhirnya juga berbeda. Pikiran kita itu kayak kemudi saat berenang. Kalau kita membiarkannya kacau, kita bisa hanyut kemana-mana. Tapi, kalau kita bisa melatih pikiran untuk tetap tenang, kita akan lebih mudah menemukan jalan keluar. Ada satu teknik sederhana tapi sering terlupakan, memberi jeda untuk diri sendiri. Saat masalah datang, seringkali kita bereaksi spontan, marah, panik, sedih, atau kecewa. Padahal, keputusan yang diambil saat emosi lagi kacau jarang menghasilkan solusi terbaik. Coba tarik napas sebentar, beri ruang untuk otak dan hati kita mencerna apa yang sedang terjadi. Sama kayak perenang yang gak langsung panik saat ombak datang, tapi berhenti sebentar, melihat sekitar, lalu memutuskan arah mana yang paling aman. Memberi jeda itu bukan berarti menunda masalah, tapi memberi diri kita kesempatan untuk berpikir lebih jernih. Selain itu, kita juga perlu melatih keseimbangan antara menerima kenyataan dan mengambil tindakan. Ada orang yang terlalu fokus menerima sampai akhirnya pasrah total, dan ada juga yang terlalu keras melawan sampai habis tenaganya. Padahal, kuncinya ada di tengah-tengah. Kita perlu menerima bahwa badai itu ada, tapi di saat yang sama, kita juga harus mencari cara supaya bisa bertahan. Misalnya kalau sedang terjebak dalam masalah keuangan, menerima kenyataan bahwa kondisi kita sedang sulit itu penting, tapi berhenti di situ aja nggak cukup. Kita tetap harus mencari jalan keluar, belajar kelola keuangan, cari peluang kerja sampingan, atau minta bantuan kalau memang perlu. Berenang itu butuh dua hal sekaligus, menerima keberadaan ombak dan tetap menggerakkan tubuh kita. Satu hal yang sering bikin kita sulit belajar berenang di tengah masalah adalah pikiran negatif tentang diri sendiri. Kita terlalu sering menyalahkan diri, merasa nggak cukup baik, merasa nggak mampu, dan akhirnya kehilangan percaya diri. Padahal, masalah datang bukan selalu karena kita salah, tapi karena hidup memang bekerja seperti itu. Setiap orang pasti akan diuji, jadi penting banget untuk memisahkan antara aku dan masalah tuh. Kita bisa gagal, tapi itu nggak berarti kita adalah kegagalan. Kita bisa salah, tapi itu nggak berarti kita sepenuhnya buruk. Pikiran negatif hanya akan membuat kita makin tenggelam, sementara berpikir realistis dan penuh kasih pada diri sendiri akan membantu kita tetap mengapung. Kadang belajar berenang juga berarti belajar minta tolong. Banyak dari kita yang gengsi, takut dianggap lemah, atau merasa nggak mau merepotkan orang lain. Padahal, manusia itu makhluk sosial. Kita memang diciptakan untuk saling membantu. Minta bantuan bukan tanda kita kalah, tapi tanda kita cukup bijak untuk tahu kapan kita nggak bisa sendirian. Misalnya kalau sedang menghadapi masalah mental, berbagi cerita dengan orang yang dipercaya atau menemui profesional bisa sangat membantu. Atau kalau sedang kesulitan finansial, nggak ada salahnya berdiskusi dengan keluarga atau teman. Sama kayak berenang di laut lepas, kadang kita butuh orang lain untuk menarik kita ke atas permukaan. Kalau kita lihat lebih dalam, masalah seringkali jadi guru terbaik dalam hidup. Bayangkan kalau hidup kita mulus-mulus aja, tanpa hambatan, tanpa rintangan. Kita mungkin nggak akan pernah belajar bersyukur. Kita nggak akan pernah tahu seberapa kuat diri kita sebenarnya. Masalah memaksa kita tumbuh,
Dia mengajarkan kesabaran, keberanian, dan ketahanan. Dia memaksa kita keluar dari zona nyaman, memaksa kita mencari solusi kreatif, dan memaksa kita melihat dunia dari perspektif baru. Kalau hari ini kita masih bisa berdiri, itu berarti kita sudah melewati banyak badai. Meskipun mungkin kita nggak menyadarinya, kita lebih kuat dari yang kita kira. Ada satu kesalahpahaman besar tentang kebahagiaan. Banyak orang menganggap kebahagiaan itu datang setelah semua masalah selesai. Padahal, kalau kita menunggu hidup bebas masalah, kita nggak akan pernah benar-benar bahagia. Kenapa? Karena masalah itu nggak akan pernah berhenti. Setelah satu selesai, pasti akan ada yang lain. Jadi kebahagiaan bukan soal menghapus masalah, tapi soal menghargai apa yang masih ada. Sama kayak berenang, kita belajar menyesuaikan tubuh dengan ombak, bukan berharap ombaknya hilang. Semakin cepat kita menerima kenyataan ini, semakin ringan kita melangkah. Kalau kita mau melatih kemampuan berenang di tengah masalah, ada beberapa hal sederhana yang bisa dilatih sehari-hari. Pertama, latih kesadaran diri. Perhatikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang membuat kita tertekan. Dengan menyadari emosi, kita jadi lebih mudah mengendalikannya. Kedua, atur ekspektasi. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kita boleh punya target, tapi jangan sampai target itu jadi beban. Ketiga, latih rasa syukur. Kadang kita sibuk fokus pada apa yang hilang, sampai lupa menghargai apa yang masih ada. Bersyukur bukan berarti menutup mata terhadap masalah, tapi memberi energi positif untuk menghadapi hari-hari yang sulit. Kita juga bisa belajar dari filosofi sederhana, ini juga akan berlalu. Setiap badai pada akhirnya akan reda, nggak ada satupun masalah yang abadi. Mungkin sekarang kita merasa tenggelam, merasa sesak, merasa dunia gelap. Tapi suatu saat nanti kita akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa kita sudah melewatinya. Sama seperti ombak besar yang akhirnya mereda, hidup juga akan menemukan ritmenya. Keyakinan ini bukan cuma soal optimisme, tapi juga soal mengingatkan diri sendiri bahwa kita lebih tangguh dari yang kita pikirkan. Ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Mental itu seperti otot. Kalau jarang dilatih, dia akan lemah dan gampang lelah. Tapi kalau kita rajin melatihnya, dia akan jadi kuat dan lentur. Sayangnya, banyak dari kita berharap mental kita kuat tanpa mau melalui proses. Kita ingin sabar, tapi nggak mau diuji. Kita ingin tegar, tapi menolak menghadapi rasa sakit. Padahal, justru karena ada badai, kita belajar mengendalikan nafas. Justru karena ada arus deras, kita jadi tahu cara mengatur tubuh supaya nggak tenggelam. Sama halnya dengan hidup. Tanpa masalah, kita nggak akan pernah tahu seberapa tangguh diri kita sebenarnya. Melatih mental bukan berarti memaksa diri untuk selalu positif, tapi melatih cara berpikir lebih jernih saat badai datang. Ada teknik sederhana yang bisa kita latih setiap hari. Berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan menyadari apa yang sedang kita rasakan. Kadang rasa panik muncul karena kita terlalu fokus pada masa depan yang belum tentu terjadi. Kita membayangkan skenario paling buruk, padahal belum tentu itu nyata. Pikiran kita sibuk berlari kemana-mana dan hasilnya kita makin lelah. Dengan melatih kesadaran, kita mengingatkan diri sendiri untuk kembali ke saat ini. Saat kita fokus pada langkah kecil yang bisa diambil sekarang, masalah terasa lebih ringan. Tapi jujur, nggak semua orang bisa langsung tenang saat dihantam masalah. Kadang kita merasa seperti ditarik ke dasar laut. Nafas sesak, dada berat, dan kepala penuh pikiran. Di momen seperti itu, satu-satunya cara untuk bertahan adalah fokus pada satu hal kecil. Misalnya, saat keuangan kacau, fokuslah pada satu langkah konkret. Buat catatan pengeluaran hari ini, cari tahu prioritas, atau mulai mengurangi biaya kecil. Saat hubungan retak, fokuslah pada komunikasi, satu percakapan demi satu percakapan, bukan langsung berharap semuanya baik-baik saja. Sama seperti berenang, kita nggak bisa langsung sampai tepi pantai dalam satu gerakan. Kita butuh satu kayuhan, lalu satu kayuhan lagi, dan seterusnya. Selain itu, kita juga perlu mengubah cara pandang tentang kegagalan. Banyak orang tenggelam bukan karena masalahnya terlalu berat, tapi karena dia melihat kegagalan sebagai akhir segalanya. Padahal, kegagalan itu bagian dari proses belajar. Ibarat kita baru pertama kali berenang, wajar kalau sempat tersedak air, wajar kalau sempat salah gerakan, wajar kalau sempat kehabisan tenaga. Yang penting, kita nggak menyerah dan mau belajar dari kesalahan. Kadang kegagalan justru jadi jalan memutar yang membawa kita ke arah yang lebih baik.
Kita cuma perlu memberi diri sendiri ruang untuk tumbuh tanpa menghakimi diri terlalu keras. Ada satu kebiasaan penting yang bisa membantu kita lebih kuat menghadapi masalah. Membangun sistem bukan hanya motivasi. Motivasi itu bagus, tapi sifatnya naik turun. Hari ini kita semangat, besok bisa hilang. Kalau kita cuma mengandalkan motivasi, saat badai datang, kita gampang menyelah. Tapi kalau kita punya sistem, kita tetap bergerak walau hati lagi kacau. Misalnya saat sedang stres, punya rutinitas sederhana seperti jalan pagi, menulis jurnal, atau meditasi bisa membantu menstabilkan pikiran. Sistem itu seperti pelampung. Meskipun kita belum jago berenang, pelampung membantu kita tetap mengapung sampai tenaga kembali terkumpul. Selain sistem, lingkungan juga punya peran besar. Lingkungan yang tepat bisa jadi pelampung terbesar saat kita sedang tenggelam. Sayangnya banyak orang yang tanpa sadar mengelilingi diri dengan orang-orang yang membuatnya makin tertekan. Ada teman yang cuma datang saat senang tapi menghilang saat kita jatuh. Ada juga yang senang meremehkan masalah kita, membuat kita merasa makin kecil. Kalau mau belajar berenang di tengah badai, penting banget berada di sekitar orang-orang yang mau saling mendukung, saling menguatkan, dan saling menarik ke permukaan. Kita memang gak bisa memilih semua hal dalam hidup, tapi kita bisa memilih siapa yang mau kita dekatkan ke hati kita. Kalau dipikir-pikir, ada satu hal menarik tentang manusia. Kita bisa beradaptasi lebih hebat dari yang kita kira. Saat pertama kali diterpa badai, rasanya dunia runtuh. Tapi seiring waktu, kita belajar mengatur nafas, belajar membaca arah arus, dan menemukan cara untuk tetap bertahan. Itu sebabnya seringkali kita baru menyadari kekuatan kita setelah melewati masalah yang dulu terasa mustahil. Kita melihat ke belakang dan berkata, ternyata aku bisa ya. Dan kepercayaan diri ini bukan datang dari teori atau nasihat orang, tapi dari pengalaman kita sendiri melawan ombak. Namun ada satu hal penting yang perlu diingat. Belajar berenang di tengah masalah bukan berarti kita harus menyelesaikan semuanya sendiri. Kita juga perlu tahu kapan harus beristirahat, kapan harus meminta tolong, dan kapan harus membiarkan arus membawa kita sejenak. Kadang kita terlalu sibuk melawan sampai lupa bahwa ada momen di mana kita harus pasrah sebentar, membiarkan tubuh mengapung, dan memberi kesempatan pada diri untuk pulih. Hidup itu bukan lomba. Nggak ada yang memaksa kita harus sampai di garis akhir lebih cepat dari orang lain. Kita boleh melambat asalkan nggak berhenti. Ada kalanya kita juga perlu mengubah pertanyaan dalam pikiran kita. Saat masalah datang, biasanya kita bertanya, kenapa ini terjadi sama aku? Pertanyaan itu wajar, tapi seringkali membuat kita makin terjebak dalam rasa sakit. Coba ubah pertanyaannya menjadi, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Atau, bagaimana aku bisa jadi lebih kuat setelah ini? Dengan mengubah cara kita memandang masalah, kita mengubah energi kita. Kita jadi fokus pada pertumbuhan, bukan pada penderitaan. Sama seperti perenang yang awalnya takut air. Lama-lama dia bisa menikmati prosesnya karena dia melihat ombak bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai tantangan. Ada satu analogi sederhana yang sering aku suka pakai. Hidup itu seperti naik perahu kecil di tengah samudra luas. Kadang lautnya tenang, kadang badai datang. Kita nggak bisa mengontrol ombaknya, tapi kita bisa mengontrol arah dayung kita. Masalahnya banyak orang memilih mematahkan dayungnya sendiri dengan berpikir negatif, menyerah, atau membandingkan diri dengan kapal orang lain. Padahal, setiap perahu punya jalannya masing-masing. Fokuslah pada dayungmu, pada arahmu, pada kecepatanmu sendiri. Kita nggak perlu jadi perahu tercepat. Yang penting, kita tetap bergerak. Lalu gimana cara menikmati hidup meskipun masalah belum selesai? Jawabannya sederhana tapi mendalam. Belajar menghargai hal-hal kecil. Banyak orang menunda kebahagiaan sampai semua masalah selesai. Padahal, justru di tengah masalah, kita perlu menemukan alasan untuk tersenyum. Mungkin secangkir kopi hangat di pagi hari, suara hujan di sore hari, obrolan singkat dengan teman dekat, atau bahkan keberhasilan kecil seperti bisa bangun dari kasur saat pikiran sedang berat. Hal-hal kecil ini seperti nafas di tengah lautan. Mereka bukan menyelesaikan badai, tapi memberi tenaga supaya kita bisa terus berenang. Ada satu hal lagi yang sering dilupakan orang. Kita ini nggak harus selalu produktif untuk merasa berharga. Di zaman sekarang banyak orang terjebak dalam tekanan sosial untuk selalu sibuk, selalu mencapai sesuatu, selalu punya pencapaian baru. Padahal terkadang cara terbaik untuk menghadapi masalah adalah memberi ruang untuk diri sendiri istirahat. Sama seperti tubuh yang butuh tidur untuk memulihkan energi, pikiran dan hati juga butuh jeda. Berhenti sebentar bukan berarti menyerah, tapi bagian dari strategi untuk bertahan lebih lama.
Terakhir, kita perlu mengingat satu hal yang sederhana tapi powerful. Kita ini lebih kuat daripada yang kita kira. Kalau hari ini kita masih berdiri, masih bernafas, itu artinya kita sudah melewati 100% badai yang pernah menghantam kita sebelumnya. Semua masalah yang dulu bikin kita menangis, yang dulu bikin kita merasa nggak akan sanggup, nyatanya bisa kita lewatin. Jadi saat badai berikutnya datang, jangan lupa pada bukti-bukti kecil bahwa kita pernah selamat sebelumnya. Percayalah, badai kali ini juga akan berlalu. Kadang, kita lupa kalau hidup ini memang dirancang untuk punya masalah. Kita sering berharap semuanya akan berjalan lancar, mulus, dan sesuai keinginan. Tapi kenyataannya, hidup bukan seperti jalan tol yang lurus tanpa hambatan. Hidup lebih mirip seperti jalanan penuh tikungan, tanjakan, dan lubang yang bikin kita harus berhenti sejenak, berpikir, dan mencari cara supaya bisa terus maju. Dan justru disitulah letak pelajarannya. Kalau semua mudah, kita nggak akan pernah belajar apa-apa. Kalau semuanya selalu sesuai rencana, kita nggak akan tahu seberapa kuat diri kita sebenarnya. Jadi, ketika masalah datang, bukan berarti Tuhan marah atau semesta sedang melawan kita. Kadang, masalah itu hadir supaya kita tumbuh, supaya kita belajar, supaya kita naik level. Masalah itu ibarat kolam besar yang dingin dan dalam. Kita bisa memilih untuk berdiri di tepiannya, takut nyemplung, dan berharap airnya tiba-tiba surut sendiri. Tapi kalau terus begitu, kita nggak akan pernah bisa berenang. Dan percaya deh, suatu saat kita akan tetap jatuh ke dalam air, entah kita siap atau enggak. Jadi, daripada menghindar, lebih baik kita belajar berenang. Awalnya pasti nggak nyaman, kita akan banyak menelan air, mungkin sesekali hampir tenggelam, tapi semakin sering kita berlatih, semakin terlatih juga otot keberanian kita. Sama seperti dalam hidup, semakin sering kita menghadapi masalah, semakin kuat mental kita dibuatnya. Bukan karena masalahnya makin kecil, tapi karena kita makin besar. Kalau dipikir-pikir, masalah itu bukan musuh, masalah itu guru. Dia memaksa kita untuk berpikir, memaksa kita menemukan solusi, memaksa kita meninggalkan zona nyaman. Banyak orang sukses yang kita kagumi sekarang bukan karena mereka hidup tanpa rintangan, tapi justru karena mereka bertemu banyak sekali kegagalan dan tantangan, lalu memilih untuk tetap bertahan. Mereka yang mau belajar berenanglah yang akhirnya bisa menyeberangi kolam, sementara yang cuma berdiri di tepiannya akan terus terjebak di sana menunggu keberanian yang gak pernah datang. Ada orang yang memilih untuk lari dari masalah. Ada yang pura-pura gak lihat, ada yang menyibukkan diri supaya gak sempat memikirkannya, ada juga yang bersembunyi di balik alasan belum siap. Padahal, masalah gak akan hilang cuma karena kita menutup mata. Mereka tetap ada, menunggu kita punya keberanian untuk menghadapinya. Bedanya, semakin lama kita menghindar, masalah itu makin besar, makin rumit, dan makin menakutkan. Kayak bayangan di kamar gelap, kalau kita nggak menyalakan lampu, bayangan itu kelihatan besar dan menyeramkan. Tapi, begitu lampunya dinyalakan, kita sadar ternyata cuma boneka kecil yang jatuh dari rak. Sama halnya dengan masalah. Semakin cepat kita hadapi, semakin cepat kita menemukan cara untuk menyelesaikannya. Kadang, masalah juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan keikhlasan. Nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan cepat. Ada hal-hal yang butuh waktu, butuh proses, butuh kita belajar menunggu. Kayak ombak di laut, kita nggak bisa menghentikan datangnya ombak, tapi kita bisa belajar cara menyeimbangkan diri supaya nggak terhempas. Hidup juga begitu. Kita nggak bisa mengontrol semua hal yang terjadi, tapi kita bisa mengontrol bagaimana cara kita bereaksi. Dan itu salah satu skill terbesar yang akan bikin kita bertahan di tengah laut kehidupan ini. Pernah nggak sih kalian merasa lagi ada di titik terendah? Rasanya semua beban datang barengan, semua pintu seolah-olah tertutup, dan kita mulai bertanya-tanya, kenapa aku? Itu normal, semua orang pernah ngerasain. Tapi percayalah, titik terendah itu bukan akhir. Justru seringkali jadi awal dari sesuatu yang baru. Kadang, kita harus sampai ke dasar kolam dulu supaya bisa mendorong diri kita ke atas dan mengapung. Masalahnya, banyak orang yang keburu menyerah sebelum sampai ke permukaan. Padahal kalau mereka mau bertahan sedikit lebih lama, mereka akan sadar bahwa ada napas baru menunggu di atas sana. Kuncinya ada di cara kita melihat masalah. Kalau kita melihatnya sebagai hukuman, kita akan penuh rasa marah, takut, dan kecewa.
Tapi kalau kita melihatnya sebagai proses pembelajaran, kita akan lebih tenang, lebih sabar, dan lebih kuat. Ingat, bukan berarti kita harus suka dengan masalah. Wajar kok merasa capek, wajar merasa sedih, bahkan wajar kalau kita sempat mau menyerah. Tapi jangan berhenti terlalu lama. Istirahat boleh, mundur sebentar boleh, tapi setelah itu kita harus bangkit lagi. Karena dunia nggak akan berhenti menunggu kita siap. Kalau kita pikir lebih jauh, hidup itu bukan tentang seberapa banyak masalah yang kita punya, tapi seberapa dalam kita belajar dari masalah itu. Kita bisa punya 1000 masalah, tapi kalau kita nggak belajar apa-apa, kita akan jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Sebaliknya, satu masalah saja bisa mengubah hidup kalau kita mau memahaminya. Kita akan jadi lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih kuat. Jadi, belajar berenang di tengah masalah bukan sekedar soal bertahan, tapi tentang bagaimana kita tumbuh, berkembang, dan jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kadang kita lupa kalau setiap manusia di dunia ini juga sedang berjuang. Nggak ada satupun orang yang benar-benar bebas dari masalah. Bedanya cuma satu, bagaimana cara mereka menghadapinya. Ada yang memilih untuk lari, pura-pura semuanya baik-baik saja, dan mengubur masalahnya dalam-dalam. Tapi masalah yang diabaikan itu seperti air yang merembes ke dinding. Pelan-pelan, tanpa kita sadari, dia bikin retakan yang suatu hari bisa menjebol semuanya sekaligus. Ada juga yang memilih buat hadapi masalah itu, walaupun sakit, walaupun capek, walaupun harus jatuh berkali-kali. Dan biasanya, orang-orang yang memilih cara kedua ini, meskipun jalannya lebih susah, justru punya fondasi hidup yang lebih kuat. Mereka belajar untuk berenang di telah badai, bukan cuma berdiri di tepi pantai menunggu ombak reda. Kalau dipikir-pikir, hidup ini kayak sungai besar. Kadang arusnya tenang, kadang deras banget sampai bikin kita nyaris tenggelam. Kalau kita cuma duduk di tepi, mungkin kelihatannya aman. Tapi kita nggak akan pernah tahu rasanya berenang, berjuang, dan selamat. Kita nggak akan pernah belajar kalau kita nggak nyemplung ke dalamnya. Masalah dalam hidup pun sama. Dia adalah air yang bikin kita belajar gerak, belajar napas, dan belajar bertahan. Kalau kita selalu berusaha menghindarinya, kita cuma jadi penonton dalam hidup kita sendiri. Padahal, hidup ini bukan tontonan, tapi perjalanan. Ada satu hal penting yang sering kita lupa. Masalah itu bukan musuh kita, masalah itu guru. Dia datang buat ngajarin sesuatu yang sebelumnya nggak kita tahu. Contohnya, kalau kamu lagi ngalamin gagal dalam bisnis, sakit hati dalam hubungan, atau kehilangan sesuatu yang berharga, itu memang berat banget di awal. Rasanya kayak dunia runtuh. Tapi, kalau kamu mau duduk sebentar, tarik napas, dan lihat lebih dalam, biasanya selalu ada pelajaran besar yang bisa diambil. Kita belajar tentang kesabaran, tentang keteguhan hati, tentang cara bangkit, dan tentang mengenal diri sendiri. Setiap luka punya cerita, dan setiap cerita punya makna yang bisa bikin kita jadi versi diri yang lebih kuat. Coba pikir deh, kalau kita nggak pernah jatuh, apa kita akan belajar berdiri? Kalau kita nggak pernah salah, apa kita akan belajar memilih yang benar? Kalau semuanya selalu berjalan mulus, mungkin kita nggak akan pernah tahu kapasitas kita sebenarnya seberapa besar. Kita baru sadar betapa kuatnya kita justru saat kita ada di titik terendah. Masalah bikin kita kenal sama batas diri, sekaligus nunjukin kalau ternyata kita bisa lebih dari yang kita kira. Kadang kita merasa nggak sanggup, tapi nyatanya kita berhasil melewati semuanya. Dari situ, perlahan kita belajar kalau ternyata berenang di tengah badai bukan hal yang mustahil, asalkan kita mau belajar satu gerakan kecil demi satu gerakan kecil. Tapi belajar berenang dalam hidup itu butuh keberanian, bukan berarti kita harus selalu kuat dan nggak boleh nangis. Justru keberanian itu muncul ketika kita mengakui rasa takut dan rasa sakit kita, tapi tetap memutuskan untuk jalan terus. Menangis bukan tanda lemah kok, itu cuma tanda kalau kita manusia. Air mata itu kadang jadi cara hati untuk bersih-bersih supaya lebih ringan buat melangkah. Yang penting, setelah nangis, kita bangkit lagi. Kita tarik napas, kita lihat masalahnya, dan kita tanya diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan sekarang, sekecil apapun itu? Karena kadang, langkah kecil itu yang akhirnya membawa kita keluar dari badai besar. Masalah juga sering bikin kita lebih dekat sama diri sendiri. Saat semuanya baik-baik saja, kita jarang banget mikir soal apa yang benar-benar kita mau,
apa yang penting buat kita, dan apa yang bikin kita bahagia. Tapi saat badai datang, saat semuanya terasa runtuh, kita dipaksa untuk merenung dan menggali lebih dalam. Kita jadi belajar memfilter mana yang benar-benar penting dan mana yang cuma kebisingan dalam hidup. Kadang kita baru sadar siapa teman sejati kita saat kita jatuh, siapa yang beneran peduli, dan siapa yang cuma ada pas kita di atas. Masalah itu kayak cermin, dia nunjukin versi asli kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan satu lagi, jangan pernah bandingin perjalananmu sama orang lain. Kadang kita lihat orang lain kayaknya hidupnya mulus banget, nggak ada drama, nggak ada kesulitan, tapi kenyataannya semua orang punya badai masing-masing, cuma kita nggak bisa lihat aja. Banding-bandingin diri sendiri itu cuma bikin kita makin tenggelam dalam rasa minder dan kecewa. Fokus sama perjalananmu sendiri, sama caramu berenang, sama napasmu. Karena percuma kamu lihat orang lain di tepi pantai kalau kamu sendiri masih kejebak di tengah ombak. Ingat, setiap orang punya ritmenya masing-masing dan gak ada satupun perjalanan yang persis sama. Pada akhirnya, kita harus ingat kalau tujuan hidup ini bukan untuk bebas dari masalah, tapi untuk tumbuh lewat masalah itu. Kita bisa marah, sedih, kecewa, bahkan patah hati berkali-kali. Tapi setiap kali kita berhasil bangkit, kita akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita jadi lebih bijak, lebih sabar, dan lebih menghargai hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Dan perlahan, kita akan sadar bahwa hidup ini bukan tentang menunggu badai reda, tapi tentang belajar menari di bawah hujan. Karena badai akan selalu datang, tapi kamu juga selalu bisa belajar jadi lebih kuat. Kadang kita berpikir kalau hidup ini akan terasa jauh lebih tenang kalau semua masalah hilang. Kita membayangkan, enak banget ya kalau hidup tanpa drama, tanpa konflik, tanpa rasa sakit. Tapi kenyataannya, hidup memang nggak pernah dirancang untuk berjalan mulus. Kita nggak bisa menyingkirkan semua badai, karena badai itu bagian dari perjalanan. Justru disitulah letak pelajarannya. Kalau dipikir-pikir, bukankah sebagian besar hal-hal penting yang kita pelajari dalam hidup justru datang setelah kita jatuh, gagal, atau merasa terpuruk? Kita nggak pernah belajar berenang di kolam yang tenang. Kita belajar berenang justru saat kita hampir tenggelam, saat kita panik, saat kita merasa sendirian. Dan dari situ, kita tumbuh jadi seseorang yang lebih kuat. Masalahnya, banyak orang memilih untuk lari. Kita sering lebih suka menutup mata daripada menghadapi kenyataan. Misalnya, ada orang yang kesulitan finansial, bukannya mencari solusi, malah memilih mengabaikan tagihan dan menunda-nunda. Ada juga yang punya masalah hubungan, bukannya berkomunikasi, malah memilih diam dan pura-pura semuanya baik-baik saja. Padahal, masalah yang kita abaikan itu ibarat air yang merembes ke rumah. Awalnya kecil, tapi kalau didiamkan, lama-lama merusak segalanya. Menghindar itu cuma membuat kita capek sendiri. Semakin kita lari, semakin besar bayangan masalah itu mengejar kita. Sampai pada akhirnya, kita sadar kalau satu-satunya jalan keluar ya lewat, bukan memutar jauh-jauh. Ada satu hal yang jarang kita sadari. Hidup ini sebenarnya seperti lautan luas. Kadang tenang, kadang bergelombang, kadang badai datang tanpa kita prediksi. Dan tugas kita bukan mencari laut yang tanpa ombak, tapi belajar bagaimana caranya mengendalikan perahu kita. Belajar mengatur nafas, mengendalikan pikiran, dan tetap tegak meski gelombang menghantam. Dalam proses itu, kita juga belajar menerima bahwa rasa sakit, kecewa, dan kehilangan adalah bagian alami dari hidup. Kita bisa menangis, boleh merasa lemah, tapi jangan berhenti bergerak. Karena ketika kita berhenti, justru kita akan semakin tenggelam. Saya sering berpikir, banyak orang yang merasa hancur bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena mereka terlalu lama memendam. Mereka berharap badai akan reda dengan sendirinya, padahal yang sebenarnya perlu dilakukan adalah belajar menyesuaikan diri. Sama seperti berenang, kalau kita melawan arus dengan panik, kita akan cepat kehabisan tenaga dan tenggelam. Tapi kalau kita belajar tenang, mengatur nafas, dan bergerak perlahan, kita punya peluang lebih besar untuk selamat. Begitu juga hidup. Kadang masalahnya bukan seberapa besar ombaknya, tapi seberapa siap kita menghadapinya. Yang menarik, saat kita berani menghadapi masalah, hidup jadi terasa lebih ringan. Rasanya seperti memikul beban yang tadinya begitu berat, lalu tiba-tiba menemukan cara baru untuk membawanya. Awalnya memang terasa mustahil, kita merasa nggak sanggup. Tapi sedikit demi sedikit,
kita belajar menemukan jalan. Dan seringkali, jalan keluar itu muncul bukan karena kita tahu jawabannya sejak awal, tapi karena kita memutuskan untuk melangkah dulu. Masalah memang nggak akan hilang seketika, tapi setiap langkah kecil yang kita ambil mendekatkan kita pada versi diri kita yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijak. Ada kalanya juga kita perlu menerima bahwa ada hal-hal di luar kendali kita. Kita bisa berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya belum tentu sesuai harapan. Dan itu bukan berarti kita gagal, tapi memang hidup punya caranya sendiri. Sama seperti laut, kita nggak bisa memerintah gelombang supaya berhenti, tapi kita bisa belajar mengendalikan arah layar supaya perahu kita nggak terbalik. Itulah seni bertahan, bukan menghilangkan badai, tapi menemukan keseimbangan di tengah badai itu sendiri. Kadang, yang membuat kita merasa sesak bukan masalahnya, melainkan cara kita memandang masalah itu. Ketika kita melihatnya sebagai akhir dari segalanya, kita jadi lumpuh. Tapi ketika kita memandangnya sebagai bagian dari proses, kita jadi lebih berani melangkah. Dan satu hal yang sering saya temukan, semakin kita menghadapi masalah, semakin kita mengenal diri sendiri. Kita jadi tahu batas kemampuan kita, tahu apa yang benar-benar penting, dan tahu siapa saja yang benar-benar peduli. Masalah itu seperti kaca pembesar yang memperlihatkan sisi-sisi kehidupan yang sebelumnya nggak pernah kita sadari. Kita belajar tentang kesabaran, tentang ikhlas, tentang ketabahan. Kita belajar menerima bahwa kegagalan bukan akhir dunia, tapi bagian dari proses menemukan jalannya sendiri. Dan ketika kita berhasil melewati satu badai, kita akan sadar bahwa kita lebih tangguh daripada yang kita kira. Kalau saya boleh jujur, kunci terbesar dalam menghadapi hidup bukanlah keberanian, tapi kebiasaan. Kebiasaan untuk bangkit setiap kali jatuh. Kebiasaan untuk tetap melangkah meski ragu. Kebiasaan untuk menghadapi rasa takut, bukan menyingkirkannya. Karena kalau dipikir-pikir, masalah itu nggak akan pernah habis. Hari ini satu selesai, besok ada lagi yang baru. Kalau kita nggak melatih diri untuk berenang, kita akan selalu tenggelam. Tapi begitu kita terbiasa, kita akan menemukan ritme kita sendiri. Kita jadi lebih tenang, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Kadang kita suka iri sama orang lain yang kelihatannya hidupnya lancar. Nggak ada masalah, selalu bahagia, selalu tersenyum di media sosial, atau terlihat punya segalanya. Kita mikir, kenapa ya hidup aku penuh drama, sementara mereka kayaknya adem-adem aja? Tapi kalau kita mau jujur, itu cuma apa yang kelihatan di permukaan. Setiap orang punya kolam masing-masing, punya gelombang, punya badai, bahkan punya pusaran arusnya sendiri. Bedanya, ada yang pandai berenang dan kelihatan tenang, padahal sebenarnya mereka juga ngos-ngosan melawan arus. Ada juga yang tenggelam berkali-kali, tapi diam-diam terus belajar supaya bisa bertahan di air. Jadi, bukan berarti hidup orang lain tanpa masalah, tapi mungkin mereka sudah lebih terlatih untuk menghadapinya. Masalahnya, banyak dari kita yang salah fokus. Kita seringkali menghabiskan energi untuk menghindari masalah, berharap semua berjalan sesuai rencana, berharap hidup mulus kayak jalan tol. Padahal realitanya nggak begitu. Kadang jalanan penuh lubang, hujan deras, macet, bahkan ada yang nyebrang sembarangan bikin kita harus ngerem mendadak. Sama halnya kayak hidup, kita nggak bisa memprediksi semua hal, apalagi mengontrolnya. Kalau kita cuma sibuk nyari jalan aman tanpa mau belajar berenang di tengah arus, yang ada kita malah makin gampang tenggelam begitu masalah datang. Belajar berenang di sini maksudnya bukan cuma soal bertahan hidup, tapi soal mengubah cara pandang kita. Masalah itu bukan musuh, tapi bagian dari perjalanan. Kadang justru lewat masalah kita belajar banyak hal tentang diri sendiri. Kita jadi tahu siapa yang benar-benar peduli, tahu batas kemampuan kita, tahu apa yang harus diperbaiki, dan tahu gimana caranya bangkit setelah jatuh. Hidup bukan tentang memastikan gak ada badai, tapi gimana caranya kita bisa menari di tengah hujan. Kalau terus-terusan menolak hujan, kita nggak akan pernah belajar menikmati indahnya pelangi setelahnya. Ada satu hal yang sering bikin kita stres, keinginan untuk selalu terlihat baik-baik saja. Kita berusaha keras nutupin rasa sakit, nutupin masalah, nutupin kegagalan, supaya orang lain nggak tahu. Padahal pura-pura kuat itu justru melelahkan.
Kadang yang kita butuhin bukan menghindar atau menutupi semuanya, tapi berani jujur sama diri sendiri. Ya, aku lagi struggling, aku lagi jatuh, tapi aku juga mau belajar bangkit. Sikap kayak gini yang bikin hati kita lebih ringan, karena kita nggak lagi membohongi diri sendiri. Saat kita berhenti berpura-pura, justru disitulah proses penyembuhan dan pembelajaran dimulai. Kalau dipikir-pikir, hidup ini sebenarnya kayak lautan luas. Ada kalanya tenang, ada kalanya ombaknya kecil, ada kalanya badai besar datang tiba-tiba. Kita nggak bisa ngatur cuaca lautnya, tapi kita bisa belajar ngatur cara berenang kita. Kita bisa belajar teknik napas, tahu kapan harus mengapung, kapan harus menyelam lebih dalam, dan kapan harus berenang ke tepi buat istirahat sebentar. Sama kayak di kehidupan nyata, kita perlu belajar kapan harus melawan, kapan harus menerima, dan kapan harus melepaskan. Bukan berarti pasrah, tapi lebih kebijaksana dalam memilih langkah. Sering juga kita berpikir, kalau aku bisa ngatur semuanya, pasti hidup bakal lebih gampang. Tapi justru disitulah letak kesalahannya. Semakin kita pengen kontrol semua hal, semakin kita gampang kecewa. Karena kenyataannya nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa memastikan semua berjalan sesuai rencana. Yang bisa kita kontrol hanyalah diri sendiri, pikiran, emosi, dan respon kita terhadap situasi. Masalahnya bukan seberapa besar badai yang datang, tapi seberapa kuat perahu kita. Dan perahu itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita terus menghindar, perahu kita rapuh. Tapi kalau kita berani melatih diri, pelan-pelan kita bakal jadi lebih tangguh. Hal lain yang sering bikin kita makin tertekan adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita ngelihat teman udah sukses, punya pekerjaan mapan, bahagia dengan pasangannya, sementara kita masih berkutat sama masalah yang kayaknya nggak ada ujungnya. Padahal, semua orang punya fase dan waktunya masing-masing. Ada yang start lebih cepat, ada yang start lebih lambat, ada yang ketemu jalannya lebih dulu, ada yang harus jatuh berkali-kali baru nemuin titik baliknya. Kita nggak perlu maksa diri buat sama dengan orang lain, karena hidup ini bukan lomba lari bareng, tapi perjalanan pribadi. Setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, itu tetap berarti kalau kita tahu arahnya. Kadang, kita juga lupa, di balik setiap masalah yang datang, selalu ada potensi yang bisa kita gali. Misalnya, orang yang kehilangan pekerjaannya, awalnya pasti hancur dan bingung, tapi dari situ dia belajar beradaptasi, mungkin malah nemuin passion baru yang lebih sesuai. Atau seseorang yang gagal dalam hubungan, dari situ dia belajar tentang komunikasi, tentang batasan diri, dan tentang apa yang sebenarnya dia butuhin dalam sebuah hubungan. Masalah itu kayak ujian, bukan buat ngetes kita gagal atau enggak, tapi buat ngelatih kita supaya lebih siap menghadapi babak berikutnya. Kalau kita lulus satu ujian, kita bakal lebih kuat di ujian berikutnya. Kalau gagal, bukan berarti selesai, itu cuma tanda kita perlu belajar lagi. Jadi intinya, berhentilah menganggap hidup ini harus bebas masalah. Kita bakal terus berhadapan sama arus, badai, dan ombak. Dan itu wajar. Justru karena ada masalah, kita bisa tumbuh. Kalau hidup selalu mulus, kita nggak akan pernah belajar apapun. Tapi kalau kita mau menghadapi masalah dengan kepala tegak, hati yang sabar, dan pikiran yang terbuka, perlahan kita akan menemukan bahwa berenang di tengah badai itu mungkin. Nggak mudah, tapi mungkin. Dan saat kita berhasil melewatinya, kita bakal sadar bahwa kita lebih kuat daripada yang kita kira. Kadang kita berharap hidup bisa seperti permainan video, di mana kita bisa menekan tombol pause saat lelah, atau memilih level yang paling mudah supaya jalan kita mulus tanpa hambatan. Tapi kenyataannya, hidup tidak menyediakan fitur seperti itu. Masalah akan tetap ada, mau kita siap atau tidak. Bahkan, kadang masalah datang justru saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Itulah mengapa, daripada berusaha lari dan menolak kenyataan, kita perlu belajar menerima bahwa masalah adalah bagian alami dari hidup. Seperti ombak di lautan, kita tidak bisa menghentikan ombaknya, tapi kita bisa belajar berenang di tengahnya.
Dengan cara itu, kita tidak tenggelam, melainkan ikut bergerak bersama arus dan menemukan keseimbangan sendiri. Masalah seringkali membuat kita merasa tidak berdaya, seolah-olah dunia berkonspirasi melawan kita. Tapi kalau kita mau melihat lebih dalam, sebenarnya masalah datang bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengajarkan sesuatu. Coba ingat lagi, dalam hidup ini, hampir semua pelajaran besar yang membentuk diri kita lahir dari masa-masa sulit, bukan dari momen nyaman. Ketika kita gagal, disakiti, kehilangan, atau dikhianati, disitulah kita belajar tentang arti sabar, ikhlas, dan bertumbuh. Seringkali rasa sakit justru membuka jalan menuju versi terbaik diri kita. Masalah mengajarkan kita cara berpikir lebih dewasa, melatih kesabaran, dan membuat kita lebih peka terhadap perasaan orang lain. Jadi, alih-alih melihatnya sebagai musuh, kita bisa mulai menganggap masalah sebagai guru yang menyamar. Namun, tentu saja, belajar berenang di tengah masalah bukan berarti kita pasrah atau menyerah. Justru sebaliknya, itu tentang bagaimana kita melatih diri untuk tetap tenang meskipun keadaan kacau. Bayangkan seseorang yang jatuh ke laut. Kalau dia panik, mengayuh tak karuan dan melawan arus, tenaganya akan habis lebih cepat dan kemungkinan tenggelam jadi lebih besar. Tapi orang yang memilih menenangkan diri, mengatur napas dan menyesuaikan gerakan dengan ombak, peluangnya untuk bertahan hidup jauh lebih besar. Begitu juga dengan hidup. Kita perlu belajar menenangkan pikiran saat masalah datang, supaya bisa berpikir jernih dan menemukan jalan keluar. Kadang, diam sejenak dan mengambil napas panjang adalah langkah paling bijak sebelum kita memutuskan apa yang harus dilakukan. Masalah juga mengajarkan kita tentang prioritas. Kadang, di tengah semua kesibukan dan ambisi, kita lupa apa yang benar-benar penting dalam hidup. Saat diuji, barulah kita sadar siapa yang tulus mendukung, mana yang hanya datang ketika senang, dan apa saja yang sebenarnya kita butuhkan untuk merasa cukup. Masalah memaksa kita untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam diri, dan mengevaluasi arah hidup. Apakah kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang tidak sepadan? Apakah kita mengorbankan kesehatan mental demi sesuatu yang sebenarnya tidak penting? Semua pertanyaan itu muncul ketika kita dihadapkan pada tantangan. Jadi, pada akhirnya, masalah bukan hanya tentang kesulitan, tetapi juga tentang proses penyadaran diri. Sayangnya, banyak orang memilih menghindari masalah dengan cara yang salah. Mereka berpura-pura semuanya baik-baik saja, menumpuk luka di dalam hati, atau menunda-nunda keputusan penting karena takut menghadapi kenyataan. Padahal, semakin lama kita menunda, semakin besar masalahnya. Sama seperti bola salju, masalah kecil bisa berubah menjadi longsor besar kalau tidak segera dihadapi. Kita perlu belajar menghadapi kenyataan meskipun itu pahit, karena kejujuran pada diri sendiri adalah langkah awal menuju penyelesaian. Kita mungkin tidak bisa mengontrol semua yang terjadi, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya, dan disitulah letak kekuatan kita. Belajar berenang di tengah masalah juga berarti belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa kita atur sesuai keinginan. Kadang kita sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Dalam situasi seperti itu, yang bisa kita lakukan adalah ikhlas dan melepas hal-hal di luar kendali. Melepaskan bukan berarti kalah, melainkan memilih untuk menjaga kewarasan diri. Ketika kita terlalu keras memaksa hidup berjalan sesuai keinginan, kita hanya akan kelelahan. Tapi ketika kita mulai menerima, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasa lebih damai. Sikap ini bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi kita sadar bahwa ada batasan pada apa yang bisa kita lakukan, dan sisanya kita serahkan pada waktu dan takdir. Kalau kita pikir-pikir, hidup ini sebenarnya seperti proses belajar tanpa henti. Kita diuji, gagal, mencoba lagi, lalu belajar dari kesalahan. Setiap masalah memberikan pelajaran yang unik. Ada masalah yang mengajarkan kita tentang kesabaran, ada yang melatih kita untuk lebih berani mengambil risiko, ada pula yang membuat kita belajar bersyukur dengan apa yang kita punya. Semua itu membentuk pola pikir kita, membentuk cara kita memandang dunia, dan pada akhirnya membentuk siapa kita sebagai manusia. Dan semakin sering kita menghadapi tantangan, semakin kuat mental kita. Sama seperti otot yang dilatih di gym, mental juga perlu diangkat bebannya supaya semakin kokoh. Dan yang paling penting, kita tidak harus melalui semua ini sendirian. Kadang, keberanian untuk meminta bantuan justru adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan.
Kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah pernah melewati jalan serupa, meminta nasihat, atau sekedar berbagi cerita supaya hati terasa lebih ringan. Hidup ini tentang saling menguatkan, karena semua orang sebenarnya sedang berjuang di medan perangnya masing-masing. Tidak ada satupun dari kita yang benar-benar bebas dari masalah. Hanya bentuk dan ukurannya yang berbeda. Jadi jangan ragu untuk bersandar pada orang lain saat perlu, karena itu bagian dari belajar berenang juga. Tahu kapan harus berjuang sendiri dan kapan harus memegang tangan orang lain supaya tetap mengapung. Kadang kita terlalu fokus pada keinginan untuk cepat sampai di pantai ketenangan, padahal hidup itu bukan soal seberapa cepat kamu tiba di tujuan, tapi seberapa mampu kamu bertahan dan belajar berenang di tengah ombak. Masalah datang silih berganti bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengasah kita. Sama seperti otot, jiwa kita juga butuh latihan supaya kuat. Kalau semua berjalan mulus, kita nggak akan pernah belajar apa-apa. Justru luka, kecewa, dan jatuh bangun itulah yang membentuk karakter, membuat kita lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih manusiawi. Jadi, daripada bertanya, "Kenapa aku?" saat masalah datang, mungkin kita bisa mengubah pertanyaannya jadi, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Karena kadang masalah itu bukan hukuman, tapi bimbingan. Kita sering merasa iri sama orang lain yang kelihatannya hidupnya tenang, damai, dan bebas masalah. Kita lihat media sosialnya, seolah-olah semua berjalan mulus. Padahal, yang gak kita sadari adalah mereka juga sedang berenang di tengah ombak mereka sendiri. Setiap orang punya lautnya masing-masing, punya badai yang harus dihadapi. Hanya saja tidak semua orang menunjukkannya. Jadi, berhentilah membandingkan proses kita dengan orang lain. Karena air yang kita arungi mungkin berbeda kedalamannya. Ada orang yang terlihat tersenyum, padahal dalam hatinya sedang berjuang keras supaya nggak tenggelam. Dan ada pula orang yang mungkin tenang di permukaan, padahal di bawahnya sedang menghadapi arus deras. Kita nggak pernah benar-benar tahu beban yang dipikul orang lain. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri hanya karena merasa kita tertinggal. Belajar berenang di tengah masalah juga berarti belajar untuk bernapas di bawah tekanan. Kadang kita nggak bisa ngontrol apa yang datang ke hidup kita, tapi kita bisa ngontrol bagaimana kita menanggapinya. Ada masalah yang memang harus diselesaikan dengan cepat. Ada juga yang butuh waktu. Ada luka yang sembuhnya sebentar. Ada pula yang butuh bertahun-tahun. Dan itu nggak apa-apa. Hidup bukan perlombaan. Kalau kamu lagi lelah, boleh kok berhenti sebentar, ambil napas dan tenangin diri. Tapi setelah itu, kamu perlu mulai gerakan tangan dan kakimu lagi. Karena kalau kamu diam terlalu lama di tengah lautan, ombaknya akan menenggelamkanmu. Hidup nggak akan menunggu kita siap. Jadi kitalah yang perlu belajar menyiapkan diri sedikit demi sedikit. Satu hal yang sering bikin kita makin stres adalah kebiasaan menghindari masalah. Kita berharap masalahnya hilang kalau kita nggak melihatnya. Padahal kenyataannya masalah itu tetap ada, bahkan bisa makin besar. Kayak berenang. Kalau kita cuma diam di satu titik dan berharap arusnya hilang, yang ada kita justru makin terseret. Kadang kita harus berani menghadapinya, walaupun rasanya berat dan melelahkan. Menunda-nunda seringkali justru bikin pikiran makin penuh. Tapi menghadapi masalah bukan berarti harus sendirian. Kadang belajar berenang juga berarti belajar meminta tolong. Kita manusia, bukan superhero. Wajar banget kalau kita butuh orang lain untuk mendampingi kita, entah itu keluarga, sahabat, atau bahkan profesional yang bisa memberikan perspektif baru. Mengakui kita nggak bisa melakukannya sendiri bukan tanda kelemahan, justru itu tanda keberanian. Di sisi lain, kita juga perlu mengubah cara pandang soal kegagalan. Banyak orang takut gagal karena merasa itu akhir dari segalanya. Padahal kegagalan adalah bagian dari latihan berenang. Setiap kali kita tenggelam, kita belajar cara menahan napas lebih lama, menemukan teknik baru, dan memahami arusnya lebih baik. Bayangkan kalau kita belajar berenang dan setiap kali minum air sedikit, kita langsung menyerah. Nggak akan pernah bisa sampai ke tepi. Sama halnya dengan hidup, setiap kegagalan adalah informasi. Dia memberitahu kita apa yang salah, apa yang kurang, dan apa yang bisa diperbaiki. Jadi bukannya menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti, kita bisa menggunakannya sebagai kompas supaya tahu arah yang lebih tepat.
Kadang, masalah juga datang untuk mengajarkan kita tentang melepaskan. Ada hal-hal dalam hidup yang nggak bisa kita kendalikan, sekuat apapun kita berusaha. Kita nggak bisa memaksa semua orang suka sama kita. Kita nggak bisa mengatur setiap situasi berjalan sesuai rencana. Dan itu nggak apa-apa. Belajar berenang di tengah masalah berarti menerima kenyataan kalau lautnya memang nggak selalu tenang. Ada ombak yang terlalu besar buat kita hadapi sekarang. Dan itu bukan berarti kita lemah, tapi berarti kita perlu waktu. Terkadang kita harus membiarkan arus membawa kita sejenak sambil menyiapkan tenaga untuk berenang lagi. Hidup jadi lebih ringan saat kita berhenti melawan hal-hal yang memang di luar kendali. Kalau kita mau jujur, banyak dari kita lebih sering takut sama kemungkinan buruk daripada masalahnya sendiri. Kita overthinking, memikirkan semua skenario terburuk sampai-sampai kehabisan tenaga sebelum apapun terjadi. Padahal banyak ketakutan kita ternyata cuma bayangan. Kita merasa ombaknya besar padahal cuma riak kecil. Pikiran kita sendiri yang sering bikin masalah terasa lebih berat daripada kenyataannya. Itulah kenapa selain belajar berenang, kita juga perlu belajar menenangkan pikiran. Nggak semua masalah harus diselesaikan sekaligus. Kadang satu napas dalam-dalam, satu langkah kecil dan satu keputusan sederhana cukup untuk membuat kita lebih dekat ke tepi. Hidup bukan tentang menghindari masalah, tapi tentang belajar menjadi lebih tangguh di tengahnya. Setiap masalah adalah guru yang datang dengan caranya sendiri. Ada yang mengajarkan sabar, ada yang melatih keberanian, ada yang memaksa kita untuk tumbuh. Kalau kamu lagi ada di fase hidup yang berat sekarang, ingatlah satu hal, kamu nggak sendirian. Lautnya mungkin luas, ombaknya mungkin besar, tapi kamu punya kekuatan untuk terus menggerakkan tangan dan kakimu. Mungkin sekarang kamu belum melihat pantainya, tapi bukan berarti pantai itu nggak ada. Selama kamu terus berenang, sekecil apapun gerakannya, kamu sudah melangkah mendekatinya.